Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan Gereja Metodis Indonesia Pos Pelayanan Cibubur. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan ajak keluarga di rumah untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara dan saudari berada. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Kita percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Untuk itu, mari saudaraku bersama-sama kita bersatu sujud mengucapkan syukur kita akan kebaikan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini, bahkan rancangan untuk masa depan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari. Kami boleh bangun kembali dengan kesehatan, kekuatan, serta berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, jagalah hati kami Tuhan, untuk bentuk hati kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh, berangkat dan semakin sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama
besar, lebih kuat bahkan dari dosa yang selama ini menyelimuti kita. Kasih yang penuh mampu selamatkan dan pulihkan kita. Mari saudaraku, dalam bulan ibadah kita pada pagi hari, kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mari naikkan tepuk tangan kita buat pagi ini. Bersama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menentukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 14. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tuhan memandang ke bawah dari sorga untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel.
Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudaraku, buka hati dan pikiran kita pagi hari ini. Kita dengar firman Tuhan. Kita mau di dalam lagi mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau saksikan keindahan yang begitu luar biasa. Anaknya
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa daripada Tuhan mengurapi kepala hamba dan sabda Tuhan ini boleh disampaikan kepada umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita saat ini, saya percaya saat ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi. Saudara-saudari yang kekasih, pasti kita tahu ini benda apa? Ya betul, ini adalah puzzle. Puzzle adalah sebuah permainan untuk anak-anak yang akan disusun sedemikian rupa sehingga dia akan menghasilkan sebuah gambar yang indah. Satu puzzle, dia hanya akan menjadi sebuah keping yang tidak kelihatan gambarnya dan tidak berguna. Sementara dia punya ruang untuk menerima dan juga dia punya kelebihan yang akan dia berikan. Nah, jika dihubungkan dengan puzzle yang lain, maka ruang dan kelebihan ini akan saling mengisi satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya puzzle ini akan tersusun menjadi sebuah gambar yang indah. Saudara-saudari yang terkasih, saya boleh gambarkan bahwa hidup kita di dalam Kristus sebagai orang-orang Kristen ini seperti sebuah puzzle. Kita punya ruang untuk menerima kasih dari orang lain, tapi kita juga punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, persoalannya adalah apakah kita sebagai puzzle mau untuk bergabung, menyatukan diri dengan kepingan-kepingan yang lain atau dengan orang-orang yang lain. Kita menemukan di luar sana orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda ras, berbeda kulit, berbeda agama, berbeda bentuk tubuh, berbeda status sosial, berbeda usia, berbeda gereja, dan lain sebagainya. Seringkali kita enggan untuk berhubungan dengan mereka karena kita merasa kita berbeda dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita dari Efesus 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21 ini adalah doa Paulus.
Paulus mendoakan jemaat di Efesus supaya mereka hidup di dalam kasih Kristus. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang saat itu terpecah belah oleh karena kelompok-kelompok. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Yang Yahudi merasa dirinya sudah paling tahu segalanya tentang Alkitab. Yang orang non-Yahudi merasa mereka sudah mengenal Allah, sekalipun mereka belum melakukan ritual-ritual seperti orang Yahudi, tapi mereka merasa mereka adalah bagian dari kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu, Paulus sangat concern dengan perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi dan non-Yahudi. Oleh sebab itu, dia menyampaikan doanya supaya orang-orang ini berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Karena kasih Kristus inilah yang menyatukan orang-orang yang berbeda-beda ini, sehingga mereka menjadi satu di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, kasih Kristus ini menyatukan orang-orang percaya baik dari zaman dahulu, orang-orang kudus, zaman sekarang, bahkan juga zaman yang akan datang. Itulah kasih Kristus, dia menyatukan setiap orang dengan segala perbedaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat fenomena virus saat ini, manusia itu sebenarnya seringkali dilanda virus. Tapi virusnya bukan virus COVID-19, tapi virus prasangka. Ya, virus prasangka ini juga punya variannya. Ya, kalau sekarang virus COVID itu ada varian Delta dan Alpha dan lain sebagainya. Virus prasangka ini juga punya varian. Variannya apa? Perfeksionis, egosentris, dan juga dominasi, ya. Sehingga kalau virus-virus ini masuk di dalam tubuh kita, maka ini bisa juga menggerogoti kita sehingga kita tidak mau atau punya prasangka terhadap orang lain. Orang perfeksionis misalnya, dia akan enggan untuk berhubungan dengan orang lain karena dia merasa orang lain itu tidak akan bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Begitu juga dengan orang yang egosentris gitu. Dia akan merasa bahwa mestinya saya yang mendapatkan lebih banyak daripada dia, sehingga ada keengganan atau ada prasangka yang dia taruhkan kepada orang lain. Nah, varian-varian ini, saudara, ini bisa menggerogoti tubuh manusiawi kita, sehingga kita akan selalu punya asumsi, selalu punya prasangka terhadap orang lain. Nah, untuk virus ini, ya, kita perlu vaksin. Apa itu vaksinnya? Vaksin yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah suntikan kasih, kasih agape, kasih yang melampaui pemikiran manusia, kasih yang tidak bisa diukur oleh pikiran manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah disuntikkan kasih agape ini, maka kita ini akan mulai kebal dengan segala varian-varian tadi. Ya, kita menjadi orang-orang yang melakukan kasih Kristus, kasih yang melampaui segala akal pikiran manusia. Saudara-saudara yang terkasih, jika sudah menerima kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih. Nah, dalam kasih tidak ada prasangka. Kita tidak akan menaruh asumsi kita pada orang lain dengan semena-mena. Tapi yang ada adalah kepercayaan, trust, dan penerimaan akan orang yang sekalipun berbeda terhadap kita. Kita menemukan di luar sana orang-orang yang berbeda dengan kita. Oleh sebab itu, perlu suntikan kasih agape. Kasih yang melampaui pikiran manusia. Mudah melakukan kasih pada orang baik, orang yang sama dengan kita, pada saudara kita. Tapi kasih yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasih yang melampaui pikiran manusia. Nggak pantas, tapi kita kasihi. Harusnya
dijauhi tapi justru kita dekati. Itulah kasih agape. Kasih yang melampaui pikiran manusia. Kasih yang tidak bisa ditawarkan oleh manusia, tapi hanya oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dunia ini, tentu kita perlu orang lain. Dan orang-orang ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah. Kita adalah keluarga Allah, the family of God. Ya, mereka disebut keluarga Allah karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Dan dengan menghubungkan diri dengan mereka, maka kita sejatinya sedang membentuk kepenuhan Allah. Oleh sebab itu, Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara duduk diam dengan rukun. Ini artinya kita punya tanggung jawab untuk hidup bersama-sama dengan segenap ciptaan Allah yang lain dalam rangka mewujudkan kepenuhan Allah. Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa, saudara? Hidup di dalam kasih, menjadi pelaku-pelaku kasih, memberikan ruang untuk kasih orang kita terima dan juga memberikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ini sebenarnya kita sedang menjadikan puzzle itu menjadi utuh, gambaran Allah itu menjadi utuh, dan kita hidup di dalam kepenuhan Allah. Nah, orang-orang yang sering menjauhkan diri dan menyendiri, memisahkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, ini justru akan kehilangan kuasa Allah. Menjadi bagian dari sebuah komunitas orang percaya ini penting. Apa itu komunitas orang percaya? Bisa gereja, bisa kelompok-kelompok PA, bisa kelompok doa, persekutuan, dan lain-lain. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Tapi hendaklah kita terus datang kepada Tuhan dan menyukai bait Allah, menyukai persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Karena dengan demikian kita sedang menyusun puzzle itu menjadi sebuah kepenuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, doa Paulus ini juga menjadi doa untuk kita sekalian. Kitab Efesus mendorong kita supaya kita hidup berakar pada kasih Allah. Kasih yang melampaui segala pengetahuan manusia dan dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Inilah tugas kita. Kita perlu menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudaraku, jangan pernah puas hanya menjadi penampung kasih, tapi jadikanlah dirimu sebagai penggerak kasih untuk orang-orang di luar sana, orang-orang yang membutuhkan uluran kasihmu, membutuhkan kelebihanmu, tapi juga tetap memberikan ruang supaya orang lain juga bisa membagikan kasihnya kepada kita. Kita bisa menjadi seperti puzzle ini, kita diisi oleh kasih dari orang lain, tapi kita juga mengisi kasih kita kepada orang lain. Sehingga puzzle tersebut akan membentuk sebuah gambaran yang indah, yaitu gambaran as a family of God, gambaran sebagai keluarga Allah. Saudara yang terkasih, biarlah doa Paulus ini juga menjadi doa untuk kita sekalian, sehingga kita dipersatukan senantiasa di dalam Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya ketika kita terhubung dengan orang lain, baik itu melalui media-media digital, kita percaya bahwa gambaran Allah, kepenuhan Allah itu sejatinya sedang kita rangkai bersama-sama di dalam kasih Allah, kasih agape. Tuhan memampukan kita sekalian mulai hari ini dan seterusnya untuk menjadi pelaku-pelaku kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu
yang menginspirasi kami hari ini. Bapa di surga, ajarilah kami untuk menjadi pelaku kasih di dalam setiap kesempatan, khususnya di tengah-tengah situasi saat ini, di mana kami membutuhkan uluran tangan saudara-saudara kami. Dan biarlah firman-Mu ini mengajari kami, mengingatkan kami, menggerakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kasih. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama menyatukan hati, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kembali kami saat ini datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang telah menyertai hidup kami sepanjang minggu ini. Melalui Zoom ini kami bersyukur masih dapat bersekutu, berdoa, memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Kiranya pengurapan dan pelayanannya Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu. Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini dengan kapasitas yang lebih besar lagi untuk dapat mengembalakan domba-dombanya. Beri kesehatan dan damai sejahtera atas keluarganya di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk semua pelayan yang ada di Pospel Cibubur. Berkati agar dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, sehati sepikir dalam melayani. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat GMI Pospel Cibubur agar pertumbuhan rohaninya semakin bertambah, terutama di masa pandemi ini. Jadikan jemaat-jemaat kuat, setia, dan tertanam dalam gereja ini. Berkati keluarga mereka, studi mereka, pekerjaan, dan usaha mereka. Ya Bapa, hari-hari ini semakin banyak orang, bahkan keluarga-keluarga yang terpapar virus COVID dan Delta, sehingga kapasitas rumah sakit tidak cukup melayani pasien yang dirawat maupun isolasi. Ya Tuhan, berkatilah gugus tugas tim medis yang melayani COVID-19 siang dan malam, tidak mengenal lelah.
Beri kesehatan yang sempurna dan fisik yang kuat agar dapat memberi pertolongan yang maksimal kepada pasien. Kiranya Tuhan hadir dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi, beri jalan keluar dan hikmat kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden dan para pemimpin yang terkait, agar bijak untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani penanganan COVID. Kiranya obat-obat dan alat kesehatan dapat terpenuhi. Jamaah Tuhan, mafia-mafia kesehatan yang mengambil keuntungan dalam situasi ini, agar mereka bertobat. Dan kami berdoa agar ekonomi dapat dipulihkan. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir ya Bapak, tapi kami berserah kepadamu atas usaha-usaha yang telah dilakukan, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, biarlah tiang awan dan tiang api menyertai negeri kami. Kami menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Inilah doa permohonan kami yang kami ucapkan dalam nama Bapa Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup berakar pada kasih Allah, kasih yang melampaui segala pemikiran manusia, sehingga kita hidup di dalam kepenuhan Allah. Jangan pernah berhenti menjadi penampung kasih, tapi jadilah penggerak kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat daripada Allah, maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, menjadikan kita sebagai penggerak-penggerak kasih, dimanapun kita berada mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.